Mata Master Istana Kelima terfokus, dan tiba-tiba ia mendorong tangannya ke depan. Perisai peri di depannya langsung meledak dan menyerbu energi pedang. Energi pedang bertabrakan dengan perisal, menimbulkan suara memekakkan telinga, dan gelombang kejut yang kuat menyebar dari titik tabrakan. Lampu minyak di aula bergoyang karena gelombang kejut, dan cahaya hijau tua berkedip-kedip, seolah-olah akan padam kapan saja. Chen Ping menyiasati gelombang kejut itu dan bergegas menuju Master Istana Kelima lagi. Pedang pembunuh naga di tangannya menusuk bagaikan ular yang menyemburkan lidahnya, langsung menuju tenggorokan Master Istana Kelima. Master Istana Kelima bereaksi sangat cepat, menghindar ke samping dan mengepalkan tangan kanannya, memukul dada Chen Ping. Tinju itu dikelilingi oleh energi abadi dan memancarkan kekuatan yang kuat, seolah-olah dapat menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Chen Ping segera mencabut pedang pembunuh naga dan memegangnya secara horizontal di depannya untuk menangkis. Dengan suara "bang" yang tumpul, tinju penguasa Istana Kelima menghantam pedang pembunuh naga dengan keras. Sebuah kekuatan dahsyat menembus pedang itu, menyebabkan lengan Chen Ping mati rasa. Namun, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan ini untuk membalikkan tubuhnya ke belakang dan menjauhkan diri dari Master Istana Kelima. Aku tidak menyangka kamu punya beberapa kemampuan, tapi hari ini, kamu masih tidak bisa lolos dari kematian. Kata Master Istana Kelima dengan dingin, sorot matanya penuh dengan niat membunuh, seakan ingin memakan Chen Ping hidup-hidup. Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyum meremehkan, hanya kamu. Itu jauh dari cukup. Setelah berkata demikian, dia kembali menggunakan keahliannya dan menyerbu ke arah Master Istana Kelima. Kali ini, dia bahkan lebih cepat, dan sosoknya sulit dipahami seperti hantu, membuatnya sulit untuk dipahami. Master Istana Kelima mengerutkan kening dan melambaikan tangannya dengan cepat, dan aliran energi abadi melesat ke arah Chen Ping seperti anak panah yang tajam. Anak panah abadi itu memancarkan cahaya dingin dan memiliki daya tembus yang kuat, seolah-olah dapat menembus apapun. Chen Ping bergerak bebas di antara anak panah tajam energi abadi, terus mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, memotong anak panah tajam energi abadi itu satu persatu. Teknik pedang Liu Yun, jurus pertama, naga menghancurkan 9 langit. Chen Ping berteriak keras, mengangkat tinggi pedang pembunuh naga di tangannya, dan bayangan pedang besar muncul di atas kepalanya. Bayangan pedang itu bagaikan naga raksasa, memancarkan aura dahsyat yang seakan mampu merobek langit. Mengikuti perintah Chen Ping, bayangan pedang itu menebas ke arah Master Istana Kelima bagaikan kilat. Pada saat ini, keterampilan pedang yang dipelajari Chen Ping dari Sekte Pedang sangat mendalam. Wajah Master Istana Kelima berubah drastis. Segera mengerahkan seluruh energi spiritual di tubuhnya untuk membentuk perisal energi spiritual yang lebih tebal di hadapannya. Pada saat yang sama, ia membentuk segel dengan tangannya dan memanggil pedang peri raksasa. Pedang peri itu memancarkan cahaya warna-warni dan bertabrakan dengan bayangan pedang. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh aula bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh.
Gelombang kejut yang dihasilkan oleh tabrakan antara bayangan pedang dan pedang abadi menyapu seperti badal, menerbangkan platform batu, rune, dan benda-benda lain di aula. Master Istana Kelima hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, dan tubuhnya tanpa sadar mundur ke belakang, kakinya meninggalkan dua alur yang dalam di tanah. Sungguh teknik pedang yang kuat. Master Istana Kelima diam-diam terkejut, tidak menyangka Chen Ping bisa menggunakan teknik pedang sekuat itu. Namun, ia tidak patah semangat, justru menenangkan diri dan kembali menerjang Chen Ping. Dia terus mengayunkan pedang ajaib di tangannya, dan energi pedang yang tajam melesat ke arah Chen Ping seperti tetesan hujan. Mata Chen Ping terfokus, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dengan cepat, membentuk tirai pedang untuk menghalangi energi pedang. Pada saat yang sama, dia memanfaatkan kesempatan itu, melesat, dan mendekati Master Istana Kelima. Saat dia hanya beberapa langkah lagi dari Master Istana Kelima, pedang pembunuh naga di tangannya menusuk bagal kilat, langsung ke arah jantung Master Istana Kelima. Master Istana Kelima bereaksi sangat cepat, menghindar ke samping, dan pada saat yang sama, mengepalkan tangan kirinya dan menamparkan dada Chen Ping. Chen Ping segera mencabut pedang pembunuh naga dan melawan. Dengan suara "bang" yang tumpul, kedua telapak tangan mereka bertabrakan, dan sebuah kekuatan dahsyat mengalir melalui lengan mereka, mengguncang tubuh mereka sedikit. Teknik pedang Liu Yun, jurus kedua naga melintasi lautan. Teriak Chen Ping lagi, dan pedang pembunuh naga di tangannya berubah menjadi naga raksasa, menyerbu menuju Master Istana Kelima. Naga raksasa itu memancarkan aura yang kuat, dan kemanapun ia lewat, udara terbakar dan memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Wajah kepala Istana Kelima tampak serius, segera membentuk segel dengan tangannya dan memanggil gunung peri raksasa. Gunung peri itu memancarkan cahaya warna-warni dan bergerak menuju sang naga. Naga raksasa itu bertabrakan dengan gunung peri, menimbulkan suara yang memekakkan telinga, dan gelombang kejut yang dahsyat kembali melanda. Tanah di aula itu retak akibat gelombang kejut, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Master Istana Kelima hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, tubuhnya mundur lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah. Chen Ping juga mengalami benturan tertentu, tubuhnya bergetar sedikit, tetapi dia tidak terluka parah. Aku tidak menyangka kau memiliki ilmu pedang sekuat itu, tapi kau tetap tidak bisa mengalahkanku hari ini. Master Istana Kelima menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Matanya penuh kegilaan, seolah-olah dia akan menghabiskan sisa tenaganya untuk melawan Chen Ping sampai mati. Wajah Chen Ping muram, dan pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang, seolah-olah dapat merasakan keinginan tuannya untuk bertarung. Mari kita lihat siapa yang jatuh pertama hari ini. Setelah berkata demikian, dia kembali menggunakan keahliannya dan menyerbu ke arah Master Istana Kelima. Kali ini, dia lebih cepat dan lebih kuat, seolah-olah dia ingin mengalahkan Master Istana Kelima sepenuhnya. Kepala Istana Kelima tidak mundur, melambaikan tangannya dengan cepat, dan mantra sihir yang kuat menyerang Chen Ping seperti badai. Chen Ping bergerak di antara sihir, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya terus-menerus,
menghancurkan sihir-sihir itu satu demi satu. Ketika keduanya mendekat lagi, mereka memulai pertarungan jarak dekat. Ilmu pedang Chen Ping sangat tajam, dan setiap gerakan mengandung kekuatan yang kuat, seolah-olah dapat membelah gunung dan memecahkan batu. Keterampilan tinju Master Istana Kelima sangat dahsyat dan kuat, dan setiap pukulan membawa energi spiritual yang kuat, seolah-olah dapat menghancurkan gunung hingga berkeping-keping. Kedua lelaki itu bertarung dengan sengit di aula, dengan bayangan pedang dan bayangan tinju saling bertautan, membuat orang pusing. Seluruh 6 istana mulai runtuh selama pertempuran antara kedua orang itu, bahkan seluruh gunung pun runtuh. Tuan Istana ke-6 Jin Fu menyeret tubuhnya yang terluka dan dikawal oleh bawahannya saat dia melarikan diri ke kejauhan. Hu Mazi juga bersembunyi jauh, karena takut terkena dampaknya. Kedua orang ini bertarung sampai mati, dan energi yang mereka lepaskan sungguh besar. Jika dia terpengaruh dengan kekuatan Hu Mazi saat ini, dia mungkin akan musnah. Teknik pedang Liu Yun, jurus ketiga, naga menunggangi langit. Chen Ping berteriak keras, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bayangan pedang raksasa melesat ke langit, seolah-olah akan menembus langit. Bayangan pedang itu membawa kekuatan besar dan menebas ke arah Master Istana Kelima. Wajah Master Istana Kelima menjadi pucat saat dia merasakan kekuatan dahsyat dari bayangan pedang. Namun, La tidak mundur. Sebaliknya, La mengedarkan seluruh energi spiritual di tubuhnya dan membentuk pusaran. Energi spiritual raksasa di Dep Apua. Pusaran energi peri itu terus berputar, memancarkan daya hisap yang kuat, seakan ingin menyedot semua benda. Bayangan pedang bertabrakan dengan pusaran energi abadi, menimbulkan suara yang merenekakkan telinga. Gelombang kejut yang dahsyat melanda bagaikan angin kencang, menghancurkan segala sesuatu di aula hingga berkeping-keping. Master Istana Kelima hanya merasakan datangnya kekuatan dahsyat, tubuhnya mundur lagi, dan kembali menyemburkan darah dari mulutnya. Chen Ping juga terkena benturan. Tubuhnya sedikit bergetar, tetapi tidak jatuh. Dia memanfaatkan kesempatan itu, melesat dan menyerbu menuju Master Istana Kelima. Saat dia hanya selangkah lagi dari Master Istana Kelima, pedang pembunuh naga di tangannya menusuk bagal kilat, mengarah langsung ke tenggorokan Master Istana Kelima. Master Istana Kelima membelalakkan matanya, La tak menyangka Chen Ping masih bisa melancarkan serangan di bawah pengaruh sekuat itu. Dia cepat-cepat menghindar ke samping, tetapi sudah terlambat. Pedang pembunuh naga milik Chen Ping menembus bahunya, dan aliran darah mengucur keluar. Master Istana Kelima menjerit dan tubuhnya mundur ke belakang. Chen Ping memanfaatkan situasi dan mengejarnya. La terus mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan energi pedang tajam melesat ke arah Master Istana Kelima. Master Istana Kelima buru-buru mengedarkan energi spiritual dalam tubuhnya untuk melawan, tetapi energi spiritualnya hampir habis dan dia tidak mampu sepenuhnya melawan energi pedang. Energi pedang menembus lengannya, dan energi pedang lain menebas pipinya, meninggalkan luka yang dalam. Tubuh Master Istana Kelima gemetar, dan dia tahu bahwa dia bukan tandingan Chen Ping. "Kamu kejam hari ini,"
tapi kuil kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kepala istana kelima menggertakkan giginya dan berkata demikian, matanya dipenuhi kebencian, lalu berbalik dan melarikan diri keluar dari aula. Chen Ping memperhatikan master istana kelima melarikan diri dan tidak mengejarnya. Dia tahu bahwa meskipun dia telah mengalahkan master istana kelima hari ini, master istana ketiga Kul itu sangat kuat dan akan ada lebih banyak masalah di masa mendatang. Namun, Chen Ping tidak takut, yakin selama ia terus meningkatkan kekuatannya, ia akan mampu mengalahkan semua musuh. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Hu Mazi bergegas mendekat dan bertanya dengan khawatir. Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Luka kecil ini tidak apa-apa. Ayo kita kejar master istana ke-6. Oke. Hu Mazi mengangguk. Chen Ping dan Hu Mazi bergegas menuju ke arah pelarian master istana ke-6, Jin Fu. Sosok mereka melesat menembus pegunungan dan hutan dengan kecepatan yang luar biasa, bagaikan dua sambaran petir yang membelah langit malam. Tak lama kemudian, mereka melihat Tuan Istana ke-6, Jin Fu, dan para bawahannya yang setia namun tampak panik melarikan diri dengan panik. Mata Chen Ping berkilat, dan dia berteriak, berhenti. Suaranya sekeras lonceng, membawa keagungan yang tak tertahankan. Ketika orang-orang penguasa istana ke-6 mendengar teriakan ini, mereka begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Ketika mereka berbalik dan melihat ekspresi pembunuh di wajah Chen Ping, ketakutan di hati mereka langsung menyebar seperti air pasang. Salah satu dari mereka berkata dengan suara gemetar, "Kepala istana, orang ini terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Ayo kita lari dulu untuk menyelamatkan diri." Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu jawaban dari master istana ke-6, Jin Fu, ia berbalik dan berlari menuju hutan lebat di dekatnya. Melihat ini, bawahan lainnya mengikutinya, meninggalkan master istana ke-6 dan menghilang ke dalam hutan lebat. Master istana ke-6, Jin Fu, menyaksikan anak buahnya meninggalkannya, dipenuhi rasa terkejut dan amarah, berteriak sekeras-kerasnya, "Kalian makhluk tak berguna, kembalilah ke sini." Akan tetapi, satu-satunya tanggapan yang diterimanya hanyalah teriakan yang menggema melalui gunung-gunung dan hutan serta langkah kaki anak buahnya yang menjauh. Chen Ping dan Hu Mazi segera menyusul master istana ke-6 Jin Fu dan mengepungnya. Penguasa istana ke-6, Jin Fu, menatap Chen Ping di depannya dengan tatapan membunuh. Kakinya lemas dan hampir jatuh ke tanah. Dia memaksakan diri untuk bertahan, memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis, dan berkata, Chen Ping, kau jangan impulsif. Ayo kita bicarakan baik-baik. Chen Ping menatapnya dengan dingin, sorot matanya penuh dengan penghinaan dan niat membunuh, lalu berkata, "Tuan Istana ke-6, Anda baru saja melarikan diri dengan cepat, mengapa Anda tidak melarikan diri sekarang?" Master Istana ke-6, Jin Fu, segera melambaikan tangannya dan berkata, "Chen Ping, aku tahu aku salah. Aku bersedia mempersembahkan semua batu abadiku, dan aku hanya memintamu untuk mengampuni nyawaku. Semua batu abadi ini ditujukan untuk istana ketiga,
dan semua yang kulakukan padamu diperintahkan oleh Master Istana Ketiga. Aku hanya mengikuti perintah.